Sore itu aku belajar bahwa rasa takut memiliki rasa seperti darah di dalam mulut. Nama saya Siti Maria. Saya berusia 66 tahun. Dan untuk waktu yang lama saya percaya bahwa kasih sayang seorang ibu bisa menaklukkan segalanya. Aku percaya bahwa menjadi orang baik saja sudah cukup. Aku percaya bahwa memberikan seluruh hidup untuk seorang anak sudah cukup agar dia menghormatiku. Aku salah. Hari ini aku akan menceritakan sesuatu yang kusimpan selama bertahun-tahun. Sesuatu yang membuatku malu untuk mengakuinya bahkan kepada diriku sendiri. Karena ada rasa sakit yang disembunyikan seseorang. Bukan karena pengecut. Tetapi karena mengatakannya dengan lantang berarti menerima bahwa dunia yang kita yakini selama ini ternyata tidak pernah ada. Semuanya bermula pada suatu sore di bulan Oktober. Aku sedang berada di dapur rumahku. Rumah yang kubeli dengan keringat selama 40 tahun bekerja sebagai guru. Tembok rumah ini beraroma kayu manis dan kopi. Seperti biasanya. Di luar, bunga bugenvil yang kutanam saat Joko lahir masih terus berbunga di halaman. Berwarna ungu, cerah, dan setia. Aku mendengar pintu terbuka. Aku segera mengenali langkah kakinya. Berat dan terburu-buru. "Ibu, kita harus bicara," kata Joko dari ruang tamu. Suaranya terdengar berbeda. Lebih keras. Lebih dingin. Aku meletakkan cangkir kopi di atas meja dan keluar untuk menyambutnya. Dia memakai kemeja kusut dan matanya bersinar dengan cara yang aneh. Di belakangnya datang dia. Istri anakku. Ayu. Dengan senyum yang tidak pernah sampai ke mata. "Selamat sore, Ibu Siti," katanya. Hampir seperti bernyanyi. Aku tidak menjawab. Sesuatu di dadaku memperingatkan bahwa kunjungan ini bukan sekadar kunjungan biasa. "Duduklah, Ibu," perintah Joko. Dia memerintah. Bukan meminta. Dia memerintahku. Aku duduk di sofa tempat aku berkali-kali menimangnya saat bayi. Tempat aku membacakannya dongeng. Tempat aku mengajarinya berdoa. Ayu menutup pintu depan. Suara kunci yang berputar membekukan darahku. Joko mengeluarkan kertas lipat dari saku celananya dan melemparkannya ke atas meja tamu. "Ini surat kuasa," katanya. "Ibu harus menandatanganinya." Aku tidak mengerti. Atau mungkin tidak mau mengerti. "Surat kuasa? Untuk apa?" "Nak, agar aku bisa mengurus semua milikmu. Rumah ini. Rekening bank. Semuanya." Jantungku mulai berdetak pelan. Seolah ingin menghemat tenaga. "Joko, rumah ini milikku. Ibu bekerja seumur hidup untuk ini." Dia membungkuk ke arahku. Wajahnya begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma kopi pahit dan sesuatu yang tajam dari napasnya. "Tepat sekali. Ibu. Ibu sudah bekerja. Ibu sudah tua. Ibu tidak bisa lagi mengurus semua ini sendirian. Ibu butuh bantuan." "Ibu tidak butuh bantuan. Nak, ibu baik-baik saja." Ayu melepaskan tawa kecil dari sisi lain ruangan. Tawa itu menusukku seperti pisau. "Aduh, Ibu Siti. Jangan mempersulit keadaan. Ini demi kebaikan ibu sendiri." Joko berdiri tegak. Dia berjalan ke arah rak tempat aku menyimpan foto keluarga. Dia mengambil satu foto. Foto ayahnya. Suamiku. Pria yang meninggal 12 tahun lalu dan meninggalkanku sendirian dengan janji bahwa putra kami akan menjagaku. Ibu pikir ayah ingin melihat ibu seperti ini, sendirian, keras kepala, air mata mulai membakar mataku. Tapi tidak kubiarkan jatuh. "Ayahmu ingin aku memutuskan hidupku sendiri." Joko meletakkan foto itu kembali ke meja dengan sangat keras. Kaca bingkainya retak. Tanda tangan. "Ibu." "Tidak." Kata itu keluar tanpa kupikirkan. Tegas dan jelas. Dan saat itulah terjadi.
Joko melepas ikat pinggangnya. Kulit hitam itu bergeser di antara lubang celananya dengan suara yang masih kudengar di malam hari. Dia melilitkannya di tangan kanannya. Buku-buku jarinya memutih. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Ibu, mau tanda tangan atau tidak? Aku melihat ikat pinggang itu. Aku melihat anakku. Dan di matanya. Aku tidak menemukan apapun yang kukenali selama 42 tahun. Ibu tidak akan menandatangani apapun. Joko. Ayu bertepuk tangan pelan dari sudutnya. Seolah sedang menonton pertunjukan teater. Wah, berani sekali, katanya dengan suara manis yang selalu dia gunakan saat ingin menyakiti. Lihat saja. Ibu tua ini punya nyali. Joko mengangkat ikat pinggangnya. Aku memejamkan mata. Tepat pada saat itu, seseorang menekan bel rumah. Suara bel itu bergema di seluruh rumah. Joko terpaku. Ayu berhenti tersenyum. Siapa itu? Tanya Ayu dengan suara gemetar. Aku tidak tahu. Bisikku. Mereka menekan bel lagi. Kali ini lebih keras. Ayu berjalan ke arah pintu dengan langkah lambat. Joko menyembunyikan ikat pinggang di belakang punggungnya. Ayu membuka pintu. Dan kemudian dia mulai berteriak. Teriakan Ayu mengembalikanku ke realitas seperti guyuran air dingin. Dia terhuyung ke belakang dengan tangan menutupi mulut dan mata terbelalak. Dari tempatku duduk. Aku tidak bisa melihat siapa yang datang. Tapi aku mendengar suara pria yang serius dan tenang. Selamat sore. Apakah benar di sini tempat tinggal Ibu Siti Maria? Joko menjatuhkan ikat pinggangnya ke lantai. Kulit itu menghantam ubin dengan suara kering. Siapa? Siapa Anda? Gagapnya. Dua pria masuk ke ruang tamuku. Satu mengenakan setelan abu-abu rapi dan tas kulit. Yang lainnya berseragam. Seragam polisi. Saya Ernesto. Pengacara keluarga. Dan ini adalah petugas polisi. Kami menerima panggilan. Ibu Siti. Kami datang untuk memastikan tidak ada yang memaksa ibu menandatangani apapun. Ayu mulai menggelengkan kepala seolah bisa membatalkan apa yang terjadi. Tidak. Tidak. Ini salah paham. Petugas polisi melihat ikat pinggang di lantai. Lalu menatap Joko. Dia tidak berkata apa-apa. Tapi itu tidak perlu. Aku tidak melakukan panggilan apapun. Kataku dengan suara pecah. Pengacara itu mendekatiku dengan langkah hormat. Dia berlutut agar sejajar denganku. Saya tahu. Ibu. Tapi seseorang yang sangat menyayangi ibu yang melakukannya. Pada saat itu aku mengerti segalanya. Aku mengerti siapa yang telah menelepon. Dan aku mengerti bahwa hidupku akan berubah selamanya. Tapi izinkan aku menceritakan bagaimana aku sampai di sini. Karena cerita seperti ini tidak dimulai dalam momen ketakutan. Ini dimulai jauh sebelumnya. Di hari-hari saat segalanya tampak sempurna. Ketika Joko lahir. Aku berusia 24 tahun. Aku adalah guru SD di sebuah sekolah negeri di pusat kota. Suamiku, Gunawan, bekerja di pabrik tekstil. Kami tidak punya banyak hal. Tapi kami punya cukup. Dan kami punya cinta. Aku ingat pagi saat aku membawa Joko pulang untuk pertama kalinya. Aku menyelimutinya dengan kain biru langit yang ditenun ibuku untuknya. Gunawan menyetir pelan dengan sangat hati-hati. Seolah seluruh dunia terbuat dari kristal. Sudah sampai. Sayangku. Katanya saat kami tiba. Keluarga kita sudah lengkap. Dan aku mempercayainya. Kami membesarkan Joko dengan kelembutan dan disiplin. Kami mengajarinya nilai kerja keras. Rasa hormat. Dan janji yang harus ditepati. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Kami sarapan bersama di meja dapur. Nasi goreng dan teh hangat. Aku bertanya tentang mimpinya.
Dan dia bercerita dengan mata anak kecil yang bersinar. Yang masih percaya segalanya mungkin. Ibu, kalau aku sudah besar nanti, aku akan membelikan ibu rumah yang sangat besar. Katanya dengan mulut penuh makanan. Dengan taman yang luas. Aku mengacak-acak rambutnya. Ibu tidak butuh rumah besar. Nak, ibu hanya butuh kamu menjadi orang baik. Gunawan tertawa dari sisi lain meja sambil membaca koran. Anak ini akan mewujudkan semuanya untukmu. Siti, lihat saja nanti. Dan aku ingin mempercayainya. Dengan sepenuh jiwa. Aku ingin mempercayainya. Setiap hari peringatan keluarga, kami pergi bersama. Joko memakai kemeja putih dan sepatu hitam yang selalu agak kebesaran karena aku membelinya dengan pemikiran agar bisa dipakai lebih lama. Kami duduk bersama. Gunawan di samping. Aku di tengah. Dan Joko bersandar di bahuku saat acara terasa lama. Setelah itu, kami berjalan-jalan di taman kota. Joko berlari mengejar burung merpati. Gunawan menggandeng tanganku. Dan aku berpikir dengan kepastian mutlak bahwa itulah kebahagiaan. Itu dan tidak ada yang lain. Ketika Joko berusia 12 tahun, Gunawan menghadiahinya sepeda merah. Sepeda itu tidak baru. Tapi Gunawan memperbaikinya dengan tangannya sendiri. Dia mengganti bannya. Mengecat besinya. Menyetel remnya. Ini milikmu. Nak. Katanya. Jaga baik-baik. Barang yang dijaga akan bertahan seumur hidup. Joko memeluknya seolah sepeda itu terbuat dari emas murni. Terima kasih. Ayah. Aku janji akan menjaganya selamanya. Sepeda itu bertahan 5 bulan. Joko membiarkannya di luar saat hujan dan sepeda itu berkarat. Gunawan tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku melihat kesedihan di matanya. Dan aku melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang saat itu tidak ingin kusebutkan. Kekecewaan. Ketika Joko berusia 17 tahun, Gunawan jatuh sakit. Sangat cepat. Sakit di dada yang awalnya dikira masuk angin. Lalu pusing. Lalu diagnosis jantung. Dia menghabiskan 2 bulan di rumah sakit. Aku mengunjunginya setiap sore setelah mengajar. Aku membawakannya sop hangat favoritnya. Aku membacakan koran untuknya. Aku menceritakan gosip tetangga agar dia tertawa. Joko jarang datang. Dia selalu punya tugas. Selalu ada ujian. Selalu ada hal lain yang lebih penting. Suatu sore, Gunawan memegang tanganku. Tangannya dingin. Siti, berjanjilah padaku satu hal. Jaga Joko. Tapi jangan terlalu memanjakannya. Anak itu perlu belajar bahwa hidup itu terkadang pahit. Aku tidak mengerti maksudnya. Atau mungkin aku mengerti tapi tidak mau menerimanya. Gunawan meninggal pada Selasa pagi. Aku sedang di sekolah saat mereka menelepon. Saat aku sampai di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Aku masuk ke kamarnya. Menutup matanya. Mencium keningnya. Dan berjanji dengan suara rendah bahwa aku akan menjaga putra kami. Bahwa dia tidak akan kekurangan apapun. Janji itu adalah kesalahan pertamaku. Setelah pemakaman, Joko berubah. Dia menjadi pendiam dan menjauh. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di kamarnya. Dia berhenti sarapan bersamaku. Berhenti menceritakan masalahnya. Aku mencoba mendekat. Aku memasakkan masakan favoritnya. Menyetrika pakaiannya. Memberinya uang jajan tambahan. Nak, kalau kamu butuh bicara, ibu ada di sini. Kataku sambil mengetuk pintu kamarnya. Aku baik-baik saja. Bu. Jawabnya selalu tanpa membuka pintu. Tahun-tahun berlalu. Joko menyelesaikan sekolah. Masuk universitas belajar manajemen.
Aku membayar setiap biaya kuliah dengan gajiku sebagai guru. Terkadang aku harus mengambil jam tambahan, memberi les privat, menjual makanan kecil di akhir pekan. Aku tidak keberatan. Dia adalah anakku. Anak satu-satunya. Ketika dia lulus, aku membuat acara di halaman rumah. Aku mengundang tetangga, memasak ayam bakar, nasi kuning, dan tempe tahu. Aku menggantung hiasan warna-warni di antara pepohonan. Joko datang terlambat, dan dia datang bersamanya. Ayu. Ayu tinggi, langsing, dengan rambut berwarna dan kuku panjang yang dicat merah. Dia memakai gaun ketat dan sepatu hak tinggi. Dia menyapaku dengan basa-basi. Senang bertemu ibu. Joko banyak bercerita tentang ibu. Bohong. Aku segera tahu itu. Joko tidak pernah bercerita tentangku. Senang juga bertemu denganmu. Jawabku sambil tersenyum. Tapi sesuatu di dalam diriku menciut. Sesuatu yang ibuku dulu sebut sebagai firasat. Malam itu setelah semua orang pulang, Joko membantuku merapikan piring. Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa bulan kami hanya berdua. Ibu suka Ayu, kataku. Meskipun itu tidak sepenuhnya benar. Dia akan menjadi istriku. Bu. Gelas di tanganku jatuh dan pecah di lantai dapur. Istrimu? Kalian sudah memutuskannya? Iya. Kami akan menikah tahun depan. Aku memungut pecahan kaca dengan tangan gemetar. Jariku teriris. Darah menodai kain lap dapur. Apa kamu mencintainya? Joko tidak langsung menjawab. Keheningan itu memberitahuku segalanya. Ini keputusanku. Bu. Ibu tahu. Nak, ibu hanya ingin kamu bahagia. Dia membungkuk membantuku memungut kaca. Aku akan bahagia. Lihat saja nanti. Tapi saat dia menatapku, di matanya tidak ada kebahagiaan. Ada ketakutan. Dan aku, seperti semua ibu yang terlalu mencintai, memilih untuk tidak melihatnya. Pernikahan dilakukan bulan Juni. Aku telah menabung selama 2 tahun untuk membantu mereka. Aku membayar gedung, makanan, kue, dan bunga. Ayu ingin ribuan mawar putih. Aku menghitung setiap rupiah yang keluar dari dompetku. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Ini untuk anakku. Aku mengulanginya pada diriku sendiri. Ini untuk kebahagiaannya. Malam sebelum pernikahan, Joko datang ke rumah sendirian. Dia duduk di meja dapur dan menatap cangkir kopi tanpa meminumnya. Kamu gugup? Nak? Tanyaku. Dia mengangguk pelan. Itu wajar. Ayahmu juga gugup di hari pernikahan kami. Aku mencoba tersenyum. Joko tidak membalas senyumku. Ibu. Katanya lalu berhenti. Katakan. Nak. Dia mengangkat pandangannya. Matanya sama seperti saat dia berusia 5 tahun. Tapi sekarang ada sesuatu yang hancur di sana. Apakah ibu pikir ayah akan bangga padaku? Pertanyaan itu menusukku. Tentu saja. Joko. Ayahmu sangat mencintaimu. Tapi aku tidak sering menjenguknya saat dia di rumah sakit. Aku berdiri dan memeluknya dari belakang. Bahunya sekarang lebar dan kuat. Dia bukan lagi anak kecilku. Tapi dia tetaplah anakku. Ayahmu mengerti. Nak, kamu masih muda. Kamu takut. Aku masih takut. Bisiknya. Takut apa? Dia tidak menjawab. Dia hanya memelukku erat. Dan aku merasakan dalam pelukan itu sebuah perpisahan. Upacara dilakukan di tempat sederhana. Ayu datang terlambat setengah jam. Aku duduk di barisan depan dengan tetanggaku. Ayu Charmen, yang menemaniku. Anak itu terlihat tampan. Bisiknya sambil menggenggam tanganku.
Mirip sekali dengan ayahnya. Jawabku. Air mata mulai membakar mataku. Ketika Ayu masuk, semua orang menoleh. Dia memakai gaun putih besar dengan hiasan yang sangat mewah. Riasannya sempurna. Senyumnya juga terlalu sempurna. Terlalu terlatih. Dia berjalan ke depan tapi tidak menatap Joko. Dia menatap para tamu seolah sedang berada di panggung busana. Acara berlangsung cepat. Saat ditanya apakah dia menerima Ayu sebagai istrinya, Joko terdiam 3 detik sebelum menjawab. 3 detik yang terasa seperti selamanya. Ya, saya terima. Suaranya serak. Ayu tersenyum. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Pesta dilakukan di aula dekat situ. Ada lebih dari 150 orang. Aku hanya kenal 20 orang. Sisanya adalah teman Ayu. Keluarga Ayu. Orang-orang yang bicara keras. Tertawa keras. Dan berpakaian mencolok. Aku duduk di meja belakang bersama Ayu Charmen dan beberapa rekan guru. Tidak ada yang mengajakku duduk di meja utama. Bahkan, Joko pun tidak. Bukankah seharusnya kamu di sana bersama pengantin? Tanya seorang guru. Aku tidak ingin mengganggu. Jawabku. Tapi kenyataannya tidak ada yang mengundangku. Dan aku tidak berani pergi ke sana. Di tengah acara, Ayu meminta mikrofon. Dia berdiri dengan gaun berkilaunya dan mulai bicara. Terima kasih kepada semua yang datang. Terutama keluargaku yang selalu ada untukku. Dan tentu saja Joko karena memilihku sebagai pendamping hidupnya. Dia berhenti sejenak. Orang-orang bertepuk tangan. Dan aku juga ingin berterima kasih kepada ibu mertuaku. Ibu Siti Maria. Yang telah membantu dengan beberapa biaya pernikahan. Beberapa biaya. Aku telah membayar hampir semuanya. Tapi aku diam saja. Aku hanya tersenyum dari meja belakang. Dan saat Ayu menunjukku, semua orang menoleh seolah baru sadar aku ada di sana. Ayu Charmen menggenggam tanganku. Bernapaslah. Siti. Bernapaslah. Malam itu saat pesta usai. Aku membantu merapikan meja. Para pelayan mencoba menghentikanku. Tapi aku butuh melakukan sesuatu dengan tanganku agar tidak berpikir. Joko dan Ayu segera pergi bulan madu. Mereka tidak berpamitan langsung. Hanya mengirim pesan keesokan harinya. Sudah sampai. Semua baik. Nanti telepon lagi. Mereka tidak menelepon. Ketika mereka kembali 2 minggu kemudian, aku sudah membersihkan dan merapikan rumah kontrakan mereka. Aku mengecat dinding, mencuci jendela, memasang gorden baru, mengisi kulkas. Aduh, ibu, tidak perlu repot-repot, kata Ayu saat melihat semuanya. Tapi nadanya bukan rasa terima kasih, melainkan kekesalan. Tidak repot. Nak, ibu ingin kalian memulai dengan baik. Joko tidak berkata apa-apa. Dia hanya berjalan di dalam rumah dengan tangan di saku. Melihat semuanya dengan ekspresi kosong. Kamu suka? Nak, tanyaku. Iya. Bu. Bagus. Tapi dia tidak menatapku saat mengatakannya. Bulan-bulan pertama terasa tenang. Aku mengunjungi mereka setiap hari Minggu. Aku membawakan makanan. Nasi kuning. Opor ayam. Apa saja yang kumasak. Ayu selalu menerimaku di pintu tanpa mengajakku masuk. Aduh ibu. Baik sekali. Tapi sekarang kami sedang sibuk. Joko muncul di belakangnya dengan wajah lelah. Ibu. Lebih baik kita bertemu lain hari saja. Ya? Tentu. Nak. Tentu. Dan aku pergi dengan wadah makanan yang masih penuh. Bertanya-tanya apa yang salah. 1 sore. 6 bulan setelah pernikahan. Joko datang ke rumahku tanpa memberitahu.
Dia mengetuk pintu dengan sangat keras. Ada apa? Nak, kamu baik-baik saja? Dia masuk tanpa menjawab dan menjatuhkan diri di sofa. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tangannya gemetar. Aku butuh uang. Bu. Uang? Untuk apa? Untuk membayar hutang. Hutang apa? Joko? Dia mengusap wajahnya. Ayu memakai kartu kredit. Membeli banyak hal. Pakaian. Sepatu. Aku tidak tahu. Dan sekarang kami tidak bisa membayar. Lantai rasanya bergeser di bawah kakiku. Berapa hutangnya? 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Hampir 3 bulan gajiku. Nak. Ibu tidak punya uang sebanyak itu. Ibu punya. Aku tahu ibu punya tabungan. Itu benar. Aku punya tabungan. Aku menyimpannya selama bertahun-tahun untuk masa pensiun. Untuk saat aku tidak bisa lagi bekerja. Joko. Uang itu untuk. Untuk apa? Bu? Ibu tinggal sendiri. Aku keluargamu. Aku seharusnya jadi prioritasmu. Kata-katanya memukulku seperti batu. Kamu selalu jadi prioritas ibu. Nak. Selalu. Kalau begitu bantu aku. Tolong. Aku melihat anakku. Aku melihat pria di depanku ini dan aku tidak mengenalinya. Tapi dia anakku. Dan aku telah berjanji pada ayahnya untuk menjaganya. Baiklah. Bisikku. Ibu akan bantu. Aku memberinya uang itu keesokan harinya. Joko mengambilnya tanpa menatap mataku. Dia tidak berterima kasih. Dia hanya berkata, aku akan kembalikan. Bu. Aku janji. Dia tidak pernah mengembalikannya. 2 bulan kemudian dia kembali meminta uang. Lalu lagi. Dan lagi. Selalu sama. Ayu membeli. Joko meminta. Aku memberi. Sampai suatu hari di hari Sabtu sore. Joko datang bersama Ayu. Keduanya terlihat serius. Ibu. Kami harus bicara. Tentu. Nak. Duduklah. Mau kopi? Tidak. Bu. Kami ingin bicara tentang rumah ini. Rumah ini? Ayu melipat tangan. Dia memakai baju baru yang mahal. Rumah ini terlalu besar untuk ibu sendiri. Ibu Siti. Sayang sekali rumah ini kosong. Rumah ini tidak kosong. Ibu tinggal di sini. Iya. Tapi ibu hanya satu orang. Kami berdua. Dan sebentar lagi kami akan bertambah. Aku butuh waktu sedetik untuk mengerti. Kamu hamil. Ayu tersenyum. Untuk pertama kalinya senyumnya terlihat nyata. 3 bulan. Seharusnya aku merasa senang. Seharusnya aku berteriak bahagia dan memeluk anakku. Tapi yang kurasakan hanyalah rasa takut. Selamat. Kataku dengan suara datar. Terima kasih. Ibu. Karena itu kami butuh ruang lebih luas. Kami pikir paling masuk akal kalau ibu pindah tinggal bersama kami di kontrakan. Dan kami tinggal di sini. Dunia seolah berhenti. Apa? Joko membungkuk ke depan dan memegang lututku. Bu. Pikirkanlah. Kontrakan itu lebih kecil. Lebih mudah dirawat. Di sini ada 3 kamar. Bayi butuh kamarnya sendiri. Joko. Ini rumah ibu. Ibu yang membelinya. Ibu yang membayarnya. Aku tahu. Bu. Tidak ada yang mengambil apapun darimu. Kami hanya meminta ibu meminjamkannya pada kami untuk sementara. Untuk sementara? Lalu setelah itu bagaimana? Ayu mendesah tidak sabar. Aduh Ibu Siti. Jangan dramatis. Kami hanya ingin yang terbaik untuk cucu ibu. Aku melihat Joko.
Aku mencari sisa-sisa anak kecil yang dulu berjanji membelikanku rumah besar. Aku tidak menemukan apapun. Biarkan ibu memikirkannya, kataku. Joko berdiri. Ayu juga. Tidak banyak yang perlu dipikirkan. Bu, ini demi cucumu, keluargamu. Dan mereka pergi. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di meja dapur melihat cangkir kopi yang mendingin. Dan untuk pertama kalinya aku teringat permintaan terakhir suamiku, jaga Joko. Tapi jangan terlalu memanjakannya. Sudah terlambat. Aku sudah terlalu memanjakannya. Dan sekarang aku menanggung akibatnya. 3 minggu berlalu sebelum mereka membahasnya lagi. 3 minggu di mana aku bangun setiap dini hari dengan perut mulas. Bertanya-tanya bagaimana aku sampai di sini. Rumah ini adalah seluruh hidupku. Dan anakku ingin aku menyerahkannya. Suatu sore, mereka datang lagi. Ayu memakai baju longgar yang mulai menunjukkan perutnya. Joko membawa map kuning. Ibu, ada kabar baik, katanya tanpa dipersilakan duduk. Kabar apa? Ayu mengusap perutnya. Kami sudah tahu jenis kelaminnya. Perempuan. Seharusnya aku merasa haru. Tapi yang ada hanya hampa di dada. Baguslah. Nak. Selamat. Joko membuka map dan mengeluarkan kertas-kertas. Kami sudah bicara dengan pengacara. Bu. Cara termudah adalah ibu memberiku surat kuasa. Jadi aku bisa mengurus rumah ini. Melakukan renovasi yang dibutuhkan. Dan ibu tinggal tenang di kontrakan tanpa perlu khawatir apa-apa. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Tulisan di sana tampak menari di depan mataku. Istilah hukum yang tidak kupahami. Surat kuasa? Untuk apa itu? Nak, untuk renovasi. Bu, kami ingin membuat kamar bayi. Mengecatnya pink. Memberi karpet lembut. Tapi ini rumah ibu. Joko, kalau ingin renovasi, kita bisa lakukan bersama. Tidak perlu surat kuasa. Ayu tertawa kecil yang membuat sarafku tegang. Aduh Ibu Siti. Ibu tidak mengerti cara kerja hal seperti ini. Kalau rumah atas nama ibu, kami butuh izin untuk segalanya. Lebih mudah kalau Joko yang bisa memutuskan. Memutuskan apa? Semuanya. Bu. Sela Joko. Apapun yang terbaik untuk rumah ini. Untuk bayi. Untuk keluarga. Aku melihat kertas itu. Lalu melihat anakku. Beri ibu waktu beberapa hari untuk memikirkannya. Senyum Ayu hilang. Beberapa hari? Untuk apa? Ibu tidak percaya pada anak sendiri? Bukan begitu. Nak. Hanya saja. Hanya saja apa? Ibu mertua? Entah ibu percaya pada kami atau tidak. Tidak ada jalan tengah. Joko memegang tangan Ayu seolah mencoba menenangkannya. Bu. Kalau ibu tidak mau tanda tangan. Tidak apa-apa. Kami akan cari jalan lain. Meskipun sulit. Meskipun bayi harus tidur di kamar kami karena kami tidak punya uang untuk pindah ke tempat lebih besar. Aku merasa bersalah. Ibu tidak bilang tidak mau tanda tangan. Nak. Hanya minta waktu. Baiklah. Bu. Ambil waktumu. Tapi nadanya berkata lain. Mereka pergi meninggalkan kertas itu di meja. Malam itu aku tidak bisa makan. 2 hari kemudian, Ayu Charmen datang menjenguk. Dia selalu tahu jika ada yang salah. Dia membawakan sop ayam. Siti Maria. Wajahmu pucat sekali. Ada apa? Aku menceritakan segalanya. Hutang. Permintaan uang. Rumah. Surat kuasa. Ayu Carmen meletakkan cangkirnya dengan keras. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Charmen. Dia anakku. Itu cucuku.
Itu rumahmu, Siti. Seluruh hidupmu ada di rumah ini. Aku tahu. Tapi kalau aku tidak membantu, nenek macam apa aku ini? Ayu Charmen memegang tanganku. Tangannya kasar karena kerja keras. Sama seperti tanganku. Dengarkan baik-baik. Temanku. Aku membesarkan 4 anak. Dan aku belajar satu hal. Kasih sayang ibu harus punya batas. Karena jika tidak, anak-anak akan memakan segalanya. Segalanya. Sampai tidak ada lagi yang tersisa darimu. Tapi aku tidak ingin cucuku menderita karena aku. Bayi itu tidak akan menderita hanya karena kamu tidak memberikan rumahmu. Siti. Dia akan menderita jika tumbuh melihat orang tuanya bisa memanipulasi neneknya untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Itukah yang ingin kamu ajarkan? Aku tidak menjawab. Ayu Charmen menemaniku sampai malam. Saat pergi, dia memelukku erat. Pikirkan dirimu sendiri sekali saja, Siti Maria. Tapi aku tidak bisa. Karena malam itu Joko menelepon. Suaranya terdengar aneh. Tercekik. Bu. Boleh aku datang? Tentu. Nak. Ada apa? Aku segera ke sana. Dia datang setengah jam kemudian. Sendirian tanpa Ayu. Matanya merah seolah baru menangis. Ada apa? Nak, di mana Ayu? Di kontrakan. Kami bertengkar. Aku bilang padanya mungkin kita terlalu menekannya. Bahwa kita harus cari solusi lain. Dan dia sangat marah. Jantungku mencelos. Untuk pertama kalinya aku mengenali anakku kembali. Nak, sini. Aku duduk di sampingnya. Memeluknya seperti saat dia kecil. Dia menyandarkan kepala di bahuku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bu. Dia selalu ingin lebih. Pakaian lebih. Barang lebih. Uang lebih. Aku sudah tidak sanggup lagi. Kalau begitu katakan tidak padanya. Nak. Beri dia batas. Aku tidak bisa. Dia hamil. Kalau aku keras. Dia bilang dia akan pergi membawa bayi itu. Aku tidak ingin kehilangan anakku sebelum mengenalnya. Sesuatu hancur di dalam diriku. Anakku terjebak. Dan aku adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Begitu pikirku. Baiklah. Joko. Ibu akan tanda tangan. Dia mengangkat kepala. Matanya berbinar. Benarkah? Bu, benar. Tapi dengan satu syarat. Rumah ini harus tetap milikmu saja. Bukan milik Ayu. Dan saat bayi lahir, ibu ingin melihatnya. Ibu ingin jadi bagian hidupnya. Tentu. Bu. Tentu saja. Aku janji. Dia memelukku sangat erat. Aku merasa telah mengambil keputusan yang benar. Aku salah. Aku menandatangani kertas itu seminggu kemudian. Kami pergi ke kantor notaris bertiga. Notaris membacakan dokumen itu. Istilah yang panjang dan rumit. Apakah Anda mengerti, Ibu Siti, bahwa dengan menandatangani surat kuasa ini, Anda memberikan wewenang kepada putra Anda untuk mengelola, menjual, menjaminkan, atau melakukan tindakan hukum apapun atas properti yang terletak di... Iya. Saya mengerti. Dan Anda melakukannya atas kemauan sendiri tanpa tekanan? Aku melihat Joko. Dia tersenyum padaku. Senyum yang sering kulihat saat dia meminta izin untuk sesuatu waktu kecil. Iya. Atas kemauan sendiri. Bohong. Aku menandatanganinya di tempat yang ditunjuk. 3 kali. Ayu bertepuk tangan. Aduh. Ibu, aku tahu ibu akan mengerti. Sekarang kita keluarga sungguhan. Kami keluar dari kantor notaris. Matahari menyengat kulitku. Kapan kalian membantuku pindah ke kontrakan?
Tanyaku. Joko dan Ayu saling pandang. Segera. Bu. Segera. Kami harus membereskan beberapa hal dulu. Hal apa? Hal tentang bayi. Ibu tahu sendirilah. Dan mereka pergi. Aku berdiri di jalan dengan salinan dokumen di tangan. Merasa seolah baru saja menandatangani hukuman matiku sendiri. Selama 2 bulan berikutnya aku mencoba menghubungi mereka. Aku menelepon. Mengirim pesan. Membawakan makanan. Jawabannya selalu sama, kami sibuk. Bu. Nanti kita bicara. Suatu sore aku nekat pergi ke sana. Aku mengetuk pintu kontrakan. Tidak ada yang membuka. Tapi aku mendengar suara tawa di dalam. Aku mengetuk lebih keras. Joko. Nak. Ini ibu. Buka. Hening. Akhirnya pintu terbuka. Ayu muncul dengan jubah sutra. Rambut terurai. Riasan sempurna. Aduh. Ibu. Kenapa di sini? Ibu ingin melihat kalian. Sudah berminggu-minggu tidak ada kabar. Kami sibuk menyiapkan keperluan bayi. Boleh ibu masuk? Sekarang bukan waktu yang tepat. Ibu Siti. Sebentar saja. Ibu ingin melihat Joko. Joko sedang istirahat. Tolonglah. Ayu. Dia mendesah dan membuka pintu sedikit. Kontrakan itu penuh dengan kardus baru dari toko-toko mahal. Baju bayi. Furnitur. Mainan. Dari mana kalian dapat uang untuk semua ini? Tanyaku. Ayu tersenyum. Senyum yang sangat kukenal. Dari pinjaman rumah ibu. Ibu Siti. Apa Joko tidak bilang? Dunia seolah berhenti. Pinjaman apa? Pinjaman yang diambil Joko minggu lalu dengan surat kuasa itu. Kami dapat 500 juta rupiah. Untuk bayi. Biar mulanya bagus. 500 juta rupiah. Rumahku. Rumah yang kubayar selama 40 tahun. Rumah tempat Joko dibesarkan. Rumah tempat suamiku meninggal. Dijaminkan ke bank. Di mana Joko? Bisikku. Sudah kubilang dia istirahat. Joko, teriakku. Ayu mencoba menutup pintu. Tapi aku mendorongnya. Aku masuk ke rumah. Joko ada di sofa dengan segelas kopi. Sedang menonton TV. Benarkah itu? Nak, kamu menjaminkan rumah ibu? Joko bahkan tidak menoleh. Kami butuh uangnya. Bu. Tapi itu rumah ibu. Bukan lagi. Bu. Sekarang rumah itu milikku. Ibu yang memberi surat kuasa. Ibu yang tanda tangan. Kakiku gemetar. Tapi kamu janji. Kamu janji itu akan tetap milikmu saja. Kamu janji aku bisa melihat cucuku. Ayu melipat tangan. Dan ibu akan melihatnya. Kalau kami izinkan. Sekarang. Kalau ibu tidak keberatan. Kami sedang sibuk. Dia memegang lenganku dan mengeluarkanku dari rumah itu. Dia menutup pintu di depan wajahku. Aku berdiri di koridor. Sendirian. Gemetar. Dan untuk pertama kalinya. Aku mengerti apa artinya hancur sepenuhnya. Aku pulang ke rumahku. Atau apa yang tadinya rumahku. Aku duduk di meja dapur dan menangis. Menangisi suamiku karena tidak mendengarkannya. Menangisi Joko. Anak kecil yang dulu baik. Dan pria yang sekarang dia jadi. Menangisi diriku sendiri karena keluguanku. Dan ketika air mata habis. Aku bangkit. Aku membasuh wajah. Aku melihat cermin dan mengambil keputusan. Jika anakku ingin menghancurkanku. Aku akan membiarkannya. Tapi dengan martabat. Aku akan tetap di rumah ini sampai mereka mengusirku. Aku tidak akan memohon. 3 bulan berikutnya adalah waktu terlama dalam hidupku. Aku tetap di rumah itu. Tapi itu bukan lagi rumahku.
Itu tempat pinjaman. Tempat aku ditoleransi sampai mereka memutuskan sebaliknya. Joko tidak menelepon lagi. Bahkan saat bayinya lahir. Aku tahu dari media sosial. Foto Ayu di rumah sakit dengan bayi berbalut selimut pink. Valeria Santika. Putri kami tercinta. 500 komentar. 500 tanda cinta dari orang asing merayakan kelahiran cucuku. Dan aku. Neneknya. Mengetahuinya dari internet. Malam itu aku menangis sampai tertidur. Dan aku bermimpi tentang Gunawan. Dia duduk di sofa membaca koran. Dia menatapku dan berkata, "Sudah waktunya. Siti. Sudah waktunya kamu membela dirimu sendiri." Aku terbangun dengan jantung berdebar. Seminggu setelah kelahiran Valeria, aku pergi ke kontrakan mereka. Aku membawa hadiah terbungkus kertas pink. Boneka beruang yang kubeli dengan sisa uang pensiun kecilku. Aku mengetuk pintu. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tidak ada yang membuka. Tapi aku mendengar tangis bayi di dalam. Tangisan yang haus dan putus asa. Aku mengetuk lebih keras. "Ayu, Joko, ini ibu. Ibu hanya ingin kenal cucu ibu." Tangisan berhenti. Pintu terbuka sedikit. Mata Ayu muncul di celah itu. "Mau apa?" "Ibu Siti?" "Ibu ingin kenal Valeria. Ibu neneknya." Bukan waktu yang tepat. Bayi sedang tidur. Tapi ibu baru dengar dia menangis. Dia baru saja tidur. Lain kali saja. "Ayu, tolonglah. Biarkan aku melihatnya sebentar." Ayu tampak sangat lelah. Rambut kotor. Lingkaran hitam di bawah mata. Di belakangnya. Rumah terlihat berantakan. Baju kotor di mana-mana. Piring kotor di meja. "Kamu baik-baik saja?" "Nak? Butuh bantuan?" "Kami tidak butuh apa-apa. Tapi ibu bisa bantu. Ibu bisa masak. Bersih-bersih. Menjaga bayi agar kamu bisa istirahat." Sesuatu berubah di mata Ayu. Ada perhitungan di sana. "Benarkah?" "Tentu. Nak. Untuk itulah ada nenek." Dia membuka pintu lebar-lebar. Rumah itu beraroma susu asam dan popok kotor. "Dia di kamar," kata Ayu menunjuk ke belakang. Aku berjalan pelan. Aku membuka pintu kamar. Dan di sana dia, Valeria. Cucuku. Tertidur di ranjang putih kecil dengan tangan mungil mengepal. Rambutnya gelap seperti Joko saat lahir. Dia sempurna. Dia cantik sekali. Bisikku. Ayu muncul di belakangku. "Iya. Mirip Joko." "Di mana dia?" "Kerja." "Dia selalu kerja." "Dan kamu bagaimana?" "Nak, kamu istirahat." Ayu duduk di kasur. Tiba-tiba dia terlihat sangat muda dan sangat lelah. Aku tidak tidur. Bayi bangun setiap 2 jam. Menangis terus. Aku tidak tahu harus bagaimana. Untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang nyata darinya, ketakutan dan kelelahan. Itu wajar. Ayu. Bulan-bulan pertama memang sulit. Tapi akan berlalu. Ibu janji. Valeria mulai bergerak. Dia membuka mata. Dia punya mata seperti kakeknya. Gelap dan dalam. "Boleh ibu gendong?" Ayu ragu. Lalu mengangguk. Aku mengangkat Valeria dengan hati-hati. Dia beraroma bayi. Campuran susu dan bedak. "Halo sayang." Bisikku. "Ini Nenek Siti. Nenek sudah menunggumu lama sekali." Valeria menatapku dan tersenyum. Senyum bayi yang menusuk jantungku. "Lihat Ayu." Dia tersenyum. Tapi saat aku menoleh, Ayu sedang sibuk dengan ponselnya. Bahkan tidak melihat ke arah kami. Hari itu aku tinggal selama 4 jam.
Aku mengganti popok, memanaskan susu, mencuci piring, Ayu mandi dan tidur. Ketika Joko pulang, hari sudah malam. Dia masuk dengan kemeja kusut. Ibu, kenapa di sini? Ibu ingin kenal cucu ibu. Dan ibu tinggal untuk membantu. Joko melihat sekeliling. Rumah sudah bersih, rapi, dan beraroma masakan. Aku sudah menyiapkan sop ayam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nak, kami terdiam. Maaf tidak menelepon. Katanya akhirnya. Aku sangat sibuk. Ibu tahu. Nak, ibu tahu. Mau makan malam di sini? Itu pertama kalinya dia mengajakku makan tanpa ketus. Aku merasa bahagia. Malam itu aku pulang dengan harapan bahwa segalanya mungkin membaik. Alangkah lugunya aku. Selama minggu-minggu berikutnya aku datang setiap hari. Aku menjadi pengasuh tanpa bayaran. Tukang masak. Pembantu. Aku datang jam 8 pagi. Pulang jam 8 malam. Ayu menghabiskan hari di kamar menonton TV atau belanja daring barang yang tidak mereka butuhkan. Joko pulang larut. Beraroma asap dan tempat-tempat yang tidak ingin kubayangkan. Suatu malam saat menidurkan Valeria, aku menemukan kertas di bawah ranjang bayi. Itu surat dari bank. Peringatan tunggakan pinjaman rumahku. Sudah 3 bulan tidak dibayar. Keesokan harinya aku datang lebih pagi. Joko sedang bersiap berangkat. Nak, kita harus bicara. Sekarang tidak bisa. Bu, aku terlambat kerja. Ini penting. Nanti saja. Bu. Sekarang. Joko, suaraku lebih keras dari biasanya. Valeria menangis. Ayu keluar dengan rambut berantakan. Ada apa? Aku mengeluarkan surat itu. Apa ini? Joko bahkan tidak melihatnya. Surat bank. Bu. Aku sudah tahu. 3 bulan tidak bayar? Apa yang akan terjadi pada rumah ibu? Bukan rumah ibu lagi. Bu? Itu rumahku. Ibu sudah memberi kuasa. Ibu memberi kuasa untuk kau jaga. Bukan untuk kau hilangkan. Ayu melipat tangan. Wajahnya tidak lagi lelah. Melainkan marah. Aduh Ibu Siti. Selalu saja soal rumah itu. Kami muak mendengarnya. Kami muak dihakimi. Ibu tidak menghakimi. Ibu hanya ingin tahu apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Kata Joko mengambil kunci motornya. Adalah kami akan menyelesaikannya dengan cara kami. Kalau ibu tidak suka. Maaf saja. Bu. Itu urusanku. Bukan urusan ibu. Bagaimana bukan urusan ibu? Itu rumah ibu. Bukan lagi, teriaknya. Itu milikku dan aku akan melakukan apa saja yang ku mau. Dia pergi dengan membanting pintu. Valeria menangis lebih keras. Ayu menatapku dengan mata dingin. Kalau ibu mau terus melihat cucu ibu, sebaiknya ibu diam dan lakukan apa yang kami katakan. Karena kalau ibu terlalu mengganggu, ibu tidak akan boleh menginjakan kaki lagi di rumah ini. Mengerti? Aku mengangguk dengan air mata di mata. Karena Valeria adalah satu-satunya alasan aku masih kuat bangun setiap pagi. Sore itu, saat Valeria tidur di pelukanku, aku menghubungi sebuah nomor yang sudah kusimpan lama, pengacara keluarga kami. Seorang pria jujur yang dulu mengurus surat-surat almarhum suamiku. Halo, Pak Ernesto. Ini Siti Maria. Ibu Siti. Senang mendengar suara ibu. Bagaimana kabar ibu? Buruk. Pak. Sangat buruk. Saya butuh bantuan. Aku menceritakan segalanya. Surat kuasa. Hutang bank. Ancaman. Rasa takut. Dia mendengarkan dalam diam.
Ibu Siti. Ini serius. Putra ibu melakukan penyalahgunaan aset. Dan ibu punya hak membela diri. Tapi dia anakku. Pak. Aku tidak ingin dia dalam masalah. Saya mengerti. Tapi ibu juga tidak boleh membiarkan diri ibu dirampok. Ibu harus berhenti merasa takut. Karena rasa takut itulah yang mereka gunakan untuk mengendalikan ibu. Kata-katanya menusukku. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sekarang. Tetaplah seperti biasa. Tetaplah kunjungi cucu ibu. Tapi saya akan menyelidiki dokumen-dokumen itu. Dan saat semuanya siap, kita akan bertindak. Aku menutup telepon dengan jantung berdebar. Beberapa minggu kemudian, segalanya terasa berbeda. Ada kekuatan diam di dalam diriku. Suatu sore saat mengganti popok Valeria, aku menemukan brosur agen properti, jual properti Anda dalam 30 hari. Seseorang telah melingkari kata jual dengan tinta merah. Hatiku mencelos. Mereka akan menjual rumahku. Aku tidak akan membiarkannya lagi. Malam itu amarah menguasai diriku. Amarah pada Joko karena mengkhianatiku. Pada Ayu karena memanipulasinya. Dan pada diriku sendiri karena begitu buta. Tidak ada lagi diam. Keesokan paginya, aku bersiap seolah akan pergi berperang. Aku mandi. Memakai pakaian rapi. Merias wajah. Dan menatap cermin. Aku adalah Siti Maria. Pensiunan guru. Janda. Pemilik rumah sah yang kubayar dengan 40 tahun kerja keras. Tidak ada yang akan mengambilnya tanpa perlawanan. Aku sampai di kantor Pak Ernesto jam 9 pagi. Dia menerimaku dengan kopi hangat. Kami menghabiskan 2 jam mengumpulkan dokumen. Langkah pertama adalah mencabut surat kuasa itu. Katanya. Bisa? Bisa. Ibu yang memberikannya. Ibu bisa mencabutnya. Tapi Joko akan segera tahu. Bagaimana jika dia marah? Jika dia tidak mengizinkanku melihat cucuku, Pak Ernesto menatapku sedih. Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan para nenek. Tapi jika ibu tidak membela diri sekarang, ibu akan kehilangan segalanya. Rumah, martabat, dan pada akhirnya cucu ibu juga. Karena saat uang itu habis, siapa yang akan dia mintai uang lagi? Dia benar. Kami pergi ke kantor notaris yang sama. Ibu Siti Maria. Ada yang bisa dibantu. Saya ingin mencabut surat kuasa yang saya berikan kepada putra saya. Anda yakin? Sangat yakin. Aku menandatangani dokumen itu. Selesai. Surat kuasa telah dicabut. Putra ibu akan menerima pemberitahuan dalam 24 jam. Sore itu aku tidak pergi ke rumah Joko. Aku tetap di rumah. Telepon berdering jam 6 sore. Itu Joko. Bu. Kenapa tidak datang hari ini? Ibu sedang sibuk. Nak. Sibuk apa? Ibu kan tidak pernah melakukan apa-apa. Suaranya kesal. Sibuk dengan urusanku sendiri. Joko. Aku punya hak. Hening. Lalu aku mendengar suara Ayu di belakang. Tanya padanya apakah besok dia bisa datang pagi. Bu. Besok jam 8 bisa datang? Ayu ada urusan. Tidak bisa. Nak. Kok tidak bisa? Ibu biasanya datang. Besok ibu tidak bisa. Bu. Jangan begitu. Kami repot kalau tidak ada ibu. Sesuatu dalam diriku pecah. Bukan karena sedih. Tapi amarah. Kalian repot, benarkah? Joko? Itu yang ingin kau katakan? Kenapa ibu bicara begitu? Karena ibu lelah. Nak? Lelah digunakan olehmu. Lelah hanya dicari saat butuh sesuatu. Aduh bu. Jangan dramatis. Ibu tidak dramatis. Ibu realistis. Ibu tidak akan datang besok. Tidak juga besok lusa.
Tidak pernah lagi sampai kita bicara serius tentang hutang bank dan rencanamu menjual rumah ibu. Hening lama. Siapa yang bilang padamu? Ibu menemukan brosur agen properti itu di bawah ranjang Valeria. Bu? Aku bisa jelaskan. Ibu tidak butuh penjelasan. Ibu butuh solusi. Ibu ingin rumah ibu kembali. Ibu tidak bisa melakukan itu. Surat kuasa itu sudah tidak ada. Ibu sudah mencabutnya pagi ini. Suara di seberang sana sangat sunyi. Ibu melakukan apa? Ibu sudah mencabut surat kuasa. Kamu tidak bisa lagi bertindak atas namaku. Kamu tidak bisa menjual rumahku. Kamu tidak bisa melakukan apapun tanpa izinku. Ibu tidak boleh melakukan itu. Ibu sudah melakukannya. Dan kamu akan dapat surat resminya segera. Aku mendengar suara benturan. Seolah Joko melempar sesuatu. Ibu tahu apa yang ibu lakukan? Ini berarti kami tidak bisa bayar hutang. Bank akan ambil rumah itu. Dan kami akan jadi gelandangan. Itukah yang ibu mau? Yang ibu mau adalah kamu berhenti menyalahkanku atas keputusanmu. Joko, kamu yang ambil hutang itu. Kamu yang tidak bayar. Kamu yang pilih belanja barang mewah. Ibu tidak salah. Ibu adalah ibuku. Seharusnya ibu membantu. Ibu sudah membantumu seumur hidup. Nak. Tapi tidak lagi dengan cara ini. Kalau begitu jangan harap bisa melihat cucumu lagi. Karena kalau ibu tidak membantu kami, ibu tidak punya hak jadi bagian hidupnya. Kata-katanya menusukku. Kamu mengancam ibu dengan cucu ibu sendiri, bukan ancaman. Ini kenyataan. Kalau ibu tidak bersama kami, berarti ibu melawan kami. Dan kami akan melindungi Valeria dari orang yang menyakiti kami. Joko menutup telepon. Aku gemetar. Apa yang paling kutakuti telah terjadi. Malam itu aku menangis seolah-olah duka itu baru saja dimulai. Tapi saat air mata habis, aku sadar, aku mungkin kehilangan anakku dan cucuku. Tapi aku telah menemukan kembali martabatku. 3 hari berlalu dalam ketakutan. Pak Ernesto menelepon memberitahu bahwa Joko menolak menyerahkan rumah dan akan menuntut balik. Dia memperingatkan bahwa Joko mungkin akan datang ke rumah untuk memaksaku tanda tangan lagi. Dia membawa petugas polisi untuk berjaga di dekat rumahku. Dan di hari keempat, saat aku sedang membuat kopi, aku mendengar pintu depan dibuka dengan kunci. Joko punya kunci rumahku. Jantungku serasa berhenti. Langkah kaki berat di ruang tamu. Lalu suara Ayu. Di mana dia? Pasti di dapur. Joko muncul. Wajahnya keras. Rahangnya terkatup rapat. Tangan mengepal. Bu, kita harus bicara. Joko, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menyelesaikan ini semua. Ayu muncul di belakangnya menggendong Valeria. Cucuku menatapku dengan mata besarnya. Kenapa membawa bayi itu? Tanyaku. Karena aku ingin ibu sadar apa yang dipertaruhkan. Bu, ini bukan soal kami. Ini soal cucumu. Apa ibu sudah tidak peduli? Tentu saja ibu peduli. Tapi, kalau begitu tanda tangan ini, dia melempar kertas ke meja dapur. Surat kuasa lagi. Ibu tidak akan tanda tangan. Joko, ibu harus tanda tangan. Tidak. Joko melangkah maju. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Dengarkan baik-baik. Bu, tanda tangan sekarang. Atau ibu tidak akan pernah melihat Valeria lagi selamanya. Mengerti? Selamanya. Air mata jatuh di pipiku. Jangan lakukan ini padaku. Nak, tolong. Ibu yang memulainya. Ibu mencabut kuasa itu. Ibu mengkhianatiku. Ibu tidak mengkhianatimu. Ibu hanya membela diri. Sama saja, tidak. Joko, Ayu mendekat. Membawa Valeria ke depan wajahku.
Tangan mungilnya menggapai-gapai ke arahku. Lihat Ibu Siti. Lihat apa yang Ibu hilangkan. Cucu Ibu. Keluarga Ibu. Semuanya. Apakah rumah tua ini lebih berharga daripada semua ini? Tanganku gemetar. Jantungku berdebar sangat kencang. Dan saat itulah Joko melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Dia melepas ikat pinggangnya. Suara kulit yang bergeser dari lubang celananya memenuhi dapur. Joko melilitkan ikat pinggang itu di tangan kanannya. Buku-buku jarinya memutih. Bu. Untuk terakhir kalinya. Mau tanda tangan atau tidak? Suaraku keluar seperti bisikan. Tidak. Joko. Ibu tidak akan tanda tangan. Ayu mundur sedikit tapi tetap menonton. Kalau begitu ibu memaksaku melakukan ini, kata Joko. Dia mengangkat ikat pinggangnya. Aku memejamkan mata. Pukulan itu tidak pernah sampai. Sebaliknya, bel rumah berbunyi. Suaranya meledak di tengah ketegangan itu. Joko terpaku. Ikat pinggang masih di udara. Ayu menahan napas. Siapa itu? Bisiknya. Ibu tidak tahu. Jawabku dengan suara pecah. Bel berbunyi lagi. Kali ini lebih lama dan tegas. Jangan buka, perintah Joko. Tapi aku sudah melangkah ke depan dengan kaki gemetar. Aku sampai di pintu. Menarik napas dalam. Dan membukanya. Ayu mulai berteriak. Di sana berdiri Pak Ernesto dengan tas kulitnya. Dan di sampingnya petugas polisi berseragam biru. Lencananya bersinar tertimpa matahari sore. Selamat sore. Ibu Siti. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyaku tidak sanggup menjawab. Petugas polisi melihat ke dalam. Matanya tertuju pada Joko dan ikat pinggang yang masih dipegangnya. Tuan. Tolong letakkan itu. Katanya dengan suara tegas. Namun tenang. Joko menjatuhkan ikat pinggangnya ke ubin. Ini salah paham. Kata Ayu cepat. Kami hanya ingin bicara dengan ibu mertua saya. Bicara dengan ikat pinggang? Sela Pak Ernesto. Ayu memucat. Valeria mulai menangis. Petugas polisi masuk dan mengambil kertas-kertas di meja dapur. Ini surat kuasa. Katanya. Dengan wewenang luas untuk menjual dan menjaminkan aset Ibu Siti Maria. Pak Ernesto memeriksanya. Ini adalah pemaksaan. Joko. Ini tindak pidana. Kamu mencoba memaksa ibumu menandatangani dokumen hukum di bawah ancaman kekerasan. Aku tidak akan memukulnya. Bantah Joko. Aku hanya ingin dia mengerti. Mengerti apa? Tanyaku dengan suara hancur. Bahwa kalau ibu tidak memberikan segalanya, kau akan menyakitiku. Itukah yang ingin ibu mengerti? Ibu tidak paham. Kami putus asa. Bank akan ambil rumah kami. Dan itu salah ibu? Salah ibu kamu ambil hutang yang tidak sanggup kau bayar? Salah ibu istrimu boros? Salah ibu kalian hidup di luar kemampuan? Ibu yang mengajari kami bermimpi, teriak Joko. Ibu bilang kami bisa punya segalanya kalau kerja keras. Ibu mengajarimu kerja keras. Nak, bukan merampok. Dan ini adalah merampok ibumu sendiri. Joko jatuh terduduk di kursi dan menangis di balik tangannya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kasih sayang seorang ibu hampir membuatku memeluknya. Tapi aku teringat ikat pinggang itu. Aku teringat ancamannya. Aku teringat kebohongannya selama ini. Aku tetap di tempatku. Yang harus kau lakukan, Joko, adalah menanggung akibat dari keputusanmu sendiri. Sebagai orang dewasa. Pak Ernesto berdehem. Tuan Joko. Nyonya Ayu. Kalian punya dua pilihan. Pergi sekarang dengan tenang dan selesaikan ini secara perdata di pengadilan. Atau petugas polisi akan menahan kalian atas tuduhan percobaan penipuan dan pemaksaan. Kalian yang pilih. Ayu bergerak lebih dulu.
berjalan keluar dengan Valeria. Joko berdiri pelan. Terlihat sangat hancur dan tua. Bu. Pergilah. Joko. Tolong. Pergilah. Ibu mengusirku dari rumah tempat aku tumbuh besar. Ibu memintamu pergi dari rumah milik ibu. Yang selalu milik ibu. Yang kau coba rampas. Dia berjalan keluar. Pintu tertutup di belakangnya. Dan aku ambruk di sofa. Pak Ernesto membantuku duduk. Petugas polisi membawakan segelas air. Bagaimana Anda tahu mereka di sini? Kami sudah mengawasi rumah ibu selama 3 hari karena kami tahu putra ibu tidak akan diam saja. Pak Ernesto mengambil foto ikat pinggang di lantai dan dokumen di meja sebagai bukti. Ibu Siti. Saya sarankan segera ganti kunci rumah Anda. Putra ibu punya kunci cadangan. Dan itu tidak aman sekarang. Aku mengangguk. Dia juga menyarankan perintah pembatasan agar Joko tidak bisa mendekat. Aku melihat ikat pinggang yang masih tergeletak di lantai dapur. Simbol kehancuran hubungan kami. Lakukan apa yang harus dilakukan. Kataku. Malam itu Ayu Charmen datang menginap untuk menemaniku. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Siti Maria. Kami duduk dengan teh hangat di tangan. Bagaimana perasaanmu? Kosong. Hancur. Tapi juga lega. Karena aku tidak perlu lagi pura-pura semuanya baik-baik saja. Aku sudah memberi batas. Ayu Charmen memegang tanganku. Aku bangga padamu. Aku tahu betapa beratnya ini. Sangat berat. Charmen. Aku kehilangan anakku. Cucuku. Keluargaku. Kamu tidak kehilangan keluargamu. Siti. Kamu baru saja menyadari bahwa mereka tidak seperti yang kamu bayangkan. Lebih baik tahu kebenaran daripada hidup dalam kebohongan. Esok harinya tukang kunci datang mengganti semua kunci rumah. Untuk pertama kalinya rumahku punya kunci yang tidak bisa dibuka anakku. Hari-hari berikutnya terasa sunyi. Rumah ini terlalu besar. 2 minggu kemudian aku menerima surat tanpa pengirim. Dari Joko. Ibu. Aku tidak tahu apakah ibu akan membaca ini. Aku minta maaf atas segalanya. Aku minta maaf telah menakutimu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya putus asa. Ayu dan aku berpisah. Dia pergi bersama Valeria. Aku kehilangan pekerjaan. Kehilangan istri. Kehilangan rumah. Dan yang terburuk. Aku kehilangan ibu. Aku tidak minta dimaafkan. Aku hanya ingin ibu tahu aku menyesal. Terima kasih atas segalanya. Maafkan aku. Aku membaca surat itu 3 kali dengan air mata di mata. Itu sebuah pengakuan. Tapi kata-kata tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hancur. Sidang dilakukan 3 bulan kemudian. Joko ada di sana sendirian tanpa pengacara karena tidak punya uang. Dia terlihat kurus dan hancur. Hakim memutuskan pinjaman itu batal karena didapat dengan cara yang tidak sah. Rumahku kembali atas namaku sepenuhnya. Tanpa hutang. Tanpa beban. Joko dihukum denda dan perintah pembatasan selama 2 tahun. Aku menang. Tapi rasanya seperti kekalahan. Karena aku mendapatkan rumahku kembali. Tapi aku kehilangan anakku. Dan tidak ada rumah yang lebih berharga daripada seorang anak. Meskipun anak itu pernah mencoba menghancurkanmu. Waktu berlalu. Setahun setelah kejadian ikat pinggang itu, aku belajar bahwa hidup selalu menagih hutangnya. Aku mendengar kabar Ayu dari sepupunya. Setelah gagal kabur ke luar negeri, Ayu tinggal bersama ibunya yang sangat keras dan mengontrolnya. Dia sekarang terjebak dalam situasi yang sama seperti saat dia mencoba menjebakku. Hidup punya cara sendiri untuk membalas segalanya. Joko juga mulai berubah. Dia bekerja keras di gudang. Pekerjaan yang jujur meskipun tidak mewah. Dia menggunakan uangnya untuk membayar hutang-hutangnya sedikit demi sedikit.
Dia mengunjungiku sesekali. Selalu minta izin dan mengetuk pintu dengan sopan. Percakapan kami tidak lagi sama. Tapi lebih jujur. Ibu. Apa ibu bisa memaafkanku? Ibu sudah memaafkanmu. Joko. Tapi itu tidak berarti segalanya kembali seperti dulu. Pemaafan adalah agar ibu bisa tidur tenang. Bukan untuk memutar balik waktu. Sekarang, 3 tahun telah berlalu. Aku duduk di teras rumahku. Tempat suamiku dulu suka membaca koran. Matahari sore menghangatkan wajahku. Bunga bugenvil masih mekar dengan indahnya di halaman. Valeria, yang sekarang berusia 4 tahun, berlari tanpa alas kaki di taman. Nenek Siti. Lihat kupu-kupu. Suaranya begitu jernih dan indah. Joko sedang di dapur menyiapkan teh hangat. Dia datang setiap hari Minggu bersama Valeria untuk makan dan mengobrol. Dia bukan lagi anak yang dulu. Tapi dia menjadi pria yang lebih baik. Ibu. Apakah ibu pernah menyesal? Tanyanya suatu sore. Menyesal tentang apa yang terjadi? Tentang melawan aku. Tentang mencabut surat kuasa itu? Aku memikirkannya baik-baik. Ibu menyesal tidak memberi batas lebih awal. Joko. Ibu menyesal memanjakanmu sampai kau lupa nilai perjuangan. Tapi ibu tidak menyesal membela diri ibu. Karena membela diri adalah satu-satunya hal yang menyelamatkan ibu. Dan akhirnya menyelamatkanmu juga. Jika ibu tidak melakukannya, kau tidak akan pernah menyentuh dasar dan menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Kau tidak akan pernah berubah. Joko mengangguk. Meminum tehnya. Dan menatap putrinya yang sedang bermain. Ibu benar. Aku buta oleh ambisi dan kebohongan. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku. Meskipun cara ibu sangat keras. Valeria berlari ke arah kami dengan tangan penuh bunga dari taman. Untuk nenek. Bunga ini cantik seperti nenek. Aku mengambil bunga itu. Kecil dan layu di tangan mungilnya. Tapi itu adalah bunga terindah yang pernah kuterima. Aku melihat Joko. Dia tersenyum. Senyum yang jujur. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki rumahku. Kedamaianku. Martabatku. Cucuku yang mencintaiku. Dan anakku yang sedang belajar menjadi pria terhormat. Hidup memang selalu menagih hutangnya. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kebenaran tentang siapa kita dan apa yang kita pilih untuk kita pertahankan. Aku memilih martabatku. Dan aku tidak menyesal. Karena di saat yang mengerikan itu, saat ikat pinggang itu diangkat dan tawa mengejek terdengar, bel rumah berbunyi. Dan bel itu adalah kehidupan itu sendiri. Yang mengingatkanku bahwa selalu ada jalan keluar bagi mereka yang berani mencarinya. Aku Siti Maria. Dan rumah ini adalah hidupku yang berhasil kupertahankan. Kesabaran dan keikhlasan telah membawaku pada keadilan yang sejati.